Selamat pagi, nama saya Kevin Hassel, NIM 1211734. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal yang merupakan tugas besar dari mata kuliah geolistrik terapan. Jurnal yang akan saya presentasikan adalah jurnal berjudul Application of Electrical Resistivity Method atau IRM in Groundwater Exploration. Jurnal ini merupakan hasil penelitian dari Akhtar Izzati Riwayat, Moh Arif Ahmad Nazri, dan Moh Hazrik Zainal Abidin. Outline presentasi saya pada hari ini yang ada 4. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah teori dasar, yang ketiga adalah hasil dan pembahasan, serta yang terakhir adalah kesimpulan. 1. Pendahuluan. Air tanah merupakan air yang berada di bawah permukaan yang mengisi pori-pori dan rekahan pada batuan. Air tanah merupakan salah satu sumber air utama yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Akibat peningkatan populasi dan kebutuhan air secara general, air tanah menjadi sumber yang sangat penting yang saat ini digunakan, yang diestimasi 30,1% sumber air bersih di bumi adalah air tanah, dan di Amerika Serikat sendiri diestimasi 79,6 miliar galon atau 26% air yang digunakan setiap hari merupakan air tanah. IRM atau Electrical Resistivity Method adalah bagian dari metode geofisika, terkhususnya metode geolistrik, yang memanfaatkan arus listrik untuk memetakan resistivitas batuan bawah permukaan. IRM digunakan karena sifatnya yang sederhana, efisien, yaitu murah dan cepat, serta non-destruktif untuk melakukan imaging. Tujuan dari penelitian ini atau tujuan dari artikel ini adalah untuk memahami beberapa hasil imaging IRM yang dapat digunakan untuk meyakinkan insinyur atau teknisi untuk menggunakan metode IRM dalam eksplorasi air tanah. Sebelum kita masuk ke hasilnya, kita coba sedikit dulu memahami teori dasar metode IRM. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah teori resistivitas. Sederhananya, IRM digunakan untuk mengukur dan memetakan nilai resistivitas material di bawah permukaan. IRM bekerja dengan melihat respon bumi terhadap aliran arus listrik. IRM sendiri bekerja dengan mencolok atau mengalirkan arus melalui elektroda seperti gambar di kanan, yaitu ada 2 elektroda arus dan 2 elektroda potensial atau tegangan, di mana elektroda arus akan mengalirkan arus listrik, sementara akan diukur nilai potensial atau tegangan di kedua elektroda. Nah, nilai yang ingin kita dapatkan, yang ingin kita petakan adalah nilai resistivitas, dan nilai resistivitas ini akan dipengaruhi oleh arus atau I, potensial, tegangan atau V, dan K atau faktor geometri. Nah, K sendiri, faktor geometri sendiri itu dipengaruhi oleh konfigurasi elektroda. Ada beberapa jenis konfigurasi elektroda yang digunakan saat melakukan akuisisi. Di sini yang akan saya bawa pada tabel adalah konfigurasi Wiener, selam bersih, dipol-dipol, pol-pol, dan pol-dipol. Faktor geometri yang dipengaruhi oleh konfigurasi elektroda hanya dibedakan dari seberapa besar spasi yang digunakan antara setiap elektrodanya. Contohnya Wiener. Wiener memiliki spasi elektroda yang sama untuk keempat elektroda. Nah, untuk metode yang lain memiliki spasi elektroda yang berbeda-beda. Konfigurasi elektroda ini akan mempengaruhi sensitivitas pembacaan data, kedalaman investigasi, kedalaman pembacaan, luas jangkauan, dan kekuatan sinyal. Jika kita lihat pada tabel di slide ini, diketahui bahwa metode konfigurasi Wiener memiliki sensitivitas yang baik terhadap struktur horizontal, atau sensitivitas Wiener sangat dapat dikatakan baik pada secara vertikal.
Nah, tetapi konfigurasi Wiener tidak memiliki nilai kedalaman pembacaan yang baik. Dapat dilihat bahwa depth of investigation-nya hanya bernilai 1, tetapi konfigurasi Wiener juga memiliki sinyal yang kuat. Ada hal lain selain konfigurasi elektroda yang mempengaruhi kedalaman investigasi. Salah satunya adalah spasi elektroda yang digunakan dan juga seberapa besar total panjang lintasan yang dilakukan pada saat akuisisi. Jadi konfigurasi elektroda ini akan menentukan bagaimana hasil penampang yang akan dihasilkan. Selanjutnya kita akan melihat contoh kasus pada hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah kasus di Banting, Selangor. Di sini penelitian dilakukan untuk melihat ketebalan lapisan pembawa air atau aquifer. Nah, perlu diketahui sendiri sebelumnya bahwa ini merupakan penampang resistivitas 2D hasil survei akuisisi metode IRM. Nah, di sini peneliti telah melakukan langkah khusus di mana daerahnya tidak dibagi berdasarkan resistivitas, tapi sudah di-overlay dengan jenis batuannya. Nah, jenis batuannya ini dibagi menjadi 3, yaitu clay, sand and gravel, dan metasedimen. Nah, pembagian batuan ini tentu dibagi berdasarkan nilai resistivitasnya. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, tujuan utama dari penelitian yang pertama ini adalah untuk mencari ketebalan lapisan pembawa air atau aquifer. Air sendiri memiliki nilai resistivitas yang cukup rendah jika dibandingkan dengan batuan di sekitarnya. Perlu diketahui seperti itu. Air bersifat lebih konduktif sehingga nilai resistivitasnya lebih rendah. Untuk membawa air, batuan harus memiliki pori yang baik sehingga air tanah bisa menyisip ke dalam pori tersebut. Nah, batuan metasedimen dan clay diketahui memiliki nilai porositas yang buruk. Clay itu bersifat buruk dan metasedimen sendiri buruk karena dia termanfaatkan oleh pengaruh tekanan dan temperatur. Perlu diketahui metasedimen adalah batuan sedimen seperti batuan sand and gravel yang tetapi telah mengalami proses metamorfosis sehingga porositasnya juga menjadi buruk. Nah, dari penampang ini kita bisa lihat kurang lebih kedalaman lapisan aquifernya itu mencapai 40 meter dari kedalaman 40 sampai 80 meter, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi dapat dilihat dari studi kasus yang pertama ini bahwa metode IRM dapat memberikan gambaran bagaimana kondisi batuan bawah permukaan berdasarkan nilai resistivitasnya. Studi kasus yang kedua adalah studi kasus di Negeri Sembilan. Nah, sebagai konteks, penelitian ini dilakukan di sungai. Dapat dilihat di tulisan river di bagian kiri. Tujuan dari melakukan penelitian ini, eksplorasi ini adalah untuk mencari air tanah yang akan digunakan sebagai digunakan oleh perusahaan air minum. Jadi fungsinya adalah untuk membuat air minum. Nah, ketentuan dari pemerintah setempat, pemerintah Negeri Sembilan, mengatakan bahwa penggunaan air untuk kebutuhan komersil, untuk kegunaan komersil, air tanah yang digunakan harus digali pada kedalaman minimal 100 meter. Nah, karena ini pada dasarnya adalah sungai, dapat dilihat nilai resistivitasnya cukup rendah, mulai dari 230 yang ditandai dengan warna biru. Ada beberapa daerah yang memiliki nilai resistivitasnya sangat tinggi, yang bisa mencapai kurang lebih 40.000, yang ditulis sebagai batuan granit. Sebenarnya perlu diketahui juga bahwa seluruh batuan tersebut adalah batu granit,
Tetapi yang membedakan daerah penggalian yang ditandai dengan purpose well itu adalah batuan granit tersebut mengalami rekahan di mana air tersebut bisa masuk dan menurunkan nilai resistivitas semuanya. Nah, kenapa seperti itu? Jadi ada faktor tektonik yang mempengaruhi sehingga batuan granit tersebut bisa mengalami perekahan, air bisa masuk, air sungai tersebut bisa masuk dalam tanah, dalam batuan tersebut, sehingga menurunkan resistivitasnya. Di sini juga kita bisa melihat kelebihan dari metode IRM, tidak seperti metode galian bor yang hanya memberikan satu titik galian untuk daerah sumur yang akan digali. Metode IRM dapat memetakan daerah dengan kedalaman yang sangat tinggi. Di sini dapat dilihat lebih dari 100 meter dan daerahnya bentangannya juga cukup jauh. Jadi itu merupakan salah satu kelebihan metode IRM yang dapat dilihat dari penampang resistivitas ini. Nah, studi kasus yang ketiga adalah studi kasus kontaminasi air lindi di Beriah Landfill atau TPA Beriah, Perak. Nah, tujuan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah untuk mencari lapisan akuifer, baik itu kedalamannya, ketebalannya, yang berguna, yang berada di bawah TPA. Nah, ketika air hujan mengenai sampah, air tersebut terkandung mineral-mineral atau dikatakan sebagai air lindi yang jika akuifernya terkontaminasi, maka air tersebut tidak dapat digunakan. Di sini peneliti ingin mengetahui apakah air lindi rembesan dari TPA tersebut telah mengenai akuifer yang kemungkinan digunakan oleh masyarakat sekitar. Terdapat beberapa titik di mana nilai resistivitasnya rendah dari permukaan sampai akuifer yang dalam yang ditandai dengan warna biru tua. Jadi ada kemungkinan bahwa pada lain ini akuifernya telah terpengaruh oleh air lindi. Nah, di sini kita bisa melihat salah satu kegunaan dari metode IRM selain juga mencari air bersih. Metode IRM ini sangat berguna bagi geoteknik, dalam bidang geoteknik. Nah, studi kasus yang terakhir kita akan membahas tentang studi kasus di Sungai Besar, Selangor, di mana peneliti ingin melihat perubahan salinitas akuifer dan tanah juga, akuifer dan tanah, setelah terjadi banjirop. Banjirop sendiri adalah banjir yang diakibatkan oleh kenaikan muka air laut, dan peneliti ingin melihat apakah air laut yang membanjiri daerah tersebut dan meresap kembali ke tanah, apakah daerah tersebut dan terutama akuifernya telah terintrusi air laut sehingga air pada akuifernya tidak dapat digunakan karena menjadi lebih asin. Nah, untuk membedakan akuifer air bersih dengan air asin, kita dapat melihat bahwa nilai air asin memiliki nilai resistivitas yang lebih rendah karena ada pengaruh ion garam. Nah, pada dua line yang di atas dapat dilihat bahwa ada daerah yang terpengaruh oleh air garam yang ditandai dengan warna biru tua dengan nilai resistivitas yang sangat rendah, yaitu kurang dari 0,2. Pada penampang di atas dapat dilihat bahwa ada daerah yang terpengaruh dari atas atau dari permukaan yang dapat diestimasi sebagai rembesan langsung. Ada daerah yang tidak berasal dari permukaan yang mungkin merupakan intrusinya. Nah, pada line kedua dominannya dapat dilihat bahwa airnya rembes dari atas dari permukaan karena dari permukaan sampai kurang lebih kedalaman 20 meter nilai resistivitasnya sangat rendah. Baik, kita akan masuk ke kesimpulan. Nah, berdasarkan seluruh studi kasus di atas, dapat dilihat bahwa metode IRM sukses dalam membantu insinyur dalam penyelesaian masalah geoteknik dalam eksplorasi air tanah.
kita sudah melihat bahwa IRM dapat digunakan untuk melihat lapisan batuan pembawa air, untuk mencari air yang secara langsung, untuk melihat kontaminasi bahaya sampah terhadap air maupun pengaruh air laut terhadap air bersih. Jadi dapat disimpulkan bahwa metode IRM ini sangat berguna bagi eksplorasi air tanah. Nah, bagaimana penerapannya di Indonesia? Pada skala besar, metode IRM ini telah diterapkan di Indonesia, baik dalam proses untuk melihat intrusi air laut maupun untuk melihat kontaminasi air lindi. Standarisasi yang digunakan baik di Kementerian PUPR juga sudah menggunakan metode geolistrik, salah satunya untuk melakukan eksplorasi air tanah. Eksplorasi air tanah menggunakan metode geolistrik ini atau IRM ini tidak dapat digunakan pada skala kecil atau pada masyarakat umumnya, dikarenakan bahwa metode ini masih mahal dan tidak menghasilkan air secara langsung. Jika kita bandingkan dengan metode konvensional, kita dapat satu titik, kita gali, nggak ada air, gali lebih dalam, otomatis dapat air. Nah, tetapi masalahnya jika dengan menggunakan metode IRM, kita eksplorasi, kita tahu pemetaan airnya, kita masih harus bayar penggali lagi, bayar sumur bor lagi untuk mendapatkan airnya. Jadi untuk skala kecil, skala masyarakat pada umumnya, metode ini dapat dikatakan tidak dapat digunakan karena masih mahal. Tetapi untuk standarisasi komersil atau studi kasus yang khusus, metode ini memang sudah standar digunakan untuk memahami berbagai permasalahan geoteknik dan memenuhi kebutuhan air tanah. Sekian presentasi saya. Mohon maaf jika banyak salah kata. Terima kasih.